Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT tak hanya berlaku bagi pasangan yang sudah menikah, tetapi juga untuk pasangan yang belum menikah. Tak jarang kekerasan berujung hilangnya nyawa pasangan yang dicintai. Sesal kemudian menjadi tak berarti karena semuanya sudah terlambat. Hukuman penjara pun menanti para pelaku yang notabene adalah kekasih korban. Mirisnya banyak kasus pembunuhan di mana pelakunya adalah orang terdekat, pasangan, atau kekasih. Kami akan mengulas sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi kurang lebih 2 bulan terakhir di mana korban tewas di tangan kekasihnya sendiri. Saudara jurnalis yang bernama Juwita baru berusia 23 tahun pada 22 Maret 2025 ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sekitar jam 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama dengan sepeda motornya yang rusak. Hal itu memunculkan dugaan ia meninggal karena mengalami kecelakaan tunggal. Tetapi warga yang menemukan jasad Juwita pertama kali justru tak melihat tanda-tanda kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban justru ditemukan sejumlah luka lebam. Ada lagi kejanggalan lain sebab ponsel dan dompet Juwita raib. Polisi kemudian melakukan penyidikan dengan memeriksa laptop korban dan menemukan percakapan Juwita dan kekasihnya. Polisi lalu memeriksa dan menetapkan Jumran sebagai tersangka. Tetapi karena pelaku merupakan oknum TNI, polisi pun bekerja sama dengan Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal untuk melakukan proses penyidikan. Dari hasil penyidikan ini, Pomal menetapkan Jumran sebagai tersangka. Diketahui jurnalis bernama Juwita yang jadi korban pembunuhan ini menjalin hubungan dengan seorang oknum TNI. Percakapan yang ditemukan di laptopnya berisi perintah dari kekasihnya yang bernama Jumran agar korban pergi ke suatu tempat. Dari situlah polisi mengembangkan kasus di mana korban kemudian memarkirkan sepeda motornya di sebuah minimarket yang ada di Jalan Mistar Cokrokusumo Cempaka. Juwita lalu diajak ke dalam mobil kekasihnya. Dari penyelidikan ini udah naik ke tingkat penyidikan ya. Jadi sekali lagi kami mohon rekan-rekan wartawan bersabar. Pimpinan kita tetap bahwa yang bersangkutan instruksinya adalah dihukum yang seberat-beratnya. Malangnya Juwita, ia sempat berteriak minta tolong, tetapi karena pembunuhan dilakukan di dalam mobil, suaranya tak terdengar dari luar. Dari hasil rekonstruksi diketahui Juwita ini dibunuh di dalam mobil. Dan untuk membuang jejak, pelaku oknum TNI atau yang bernama Jumran ini bahkan menghancurkan ponsel korban. Ia pun membuat seolah-olah Juwita meninggal akibat kecelakaan tunggal dengan memindahkan sepeda motor Juwita yang sebelumnya diparkir di minimarket ke pinggir jalan semak-semak. Dari 33 reka adegan yang dilakukan saat rekonstruksi, kuasa hukum menilai masih ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Salah satunya adalah mengenai dugaan kekerasan seksual. Dan itu ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Tapi peristiwa yang tertinggal itu akan kami dalami lebih dalam. Ke depan kami akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan. Ya diantaranya adalah adanya kekerasan seksual itu tidak muncul seperti itu. Lalu juga ya ada beberapa yang lain lah, nanti kami ungkap lebih dalam hal itu karena nanti kami ingin diskusi dengan penyidik kenapa itu dihilangkan. Tewasnya jurnalis media online bernama Juwita akibat dibunuh oleh kekasihnya, oknum TNI bernama Jumran, mengagetkan banyak pihak. Insiden itu mendorong sejumlah jurnalis, tokoh masyarakat, dan aktivis untuk menggelar aksi solidaritas. Kawasan Tugu 0 km Banjarbaru dipenuhi pengunjuk rasa yang menggelar aksi solidaritas untuk almarhumah Juwita. Mereka menuntut agar kasus Juwita ini dituntaskan secara terbuka dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Agar nanti tersangka diadili secara terbuka, tidak tertutup. Yang pertama itu, yang kedua kami ingin bahwa kasus ini dibuka
selebar-lebarnya transparansi, tidak ada ditutup-tutupi dari apapun, baik itu motifnya, kasusnya, siapapun yang terlibat, apa saja yang dilakukan oleh pelaku. Nasib yang sama juga dialami oleh Novi. Janda dengan 1 anak ini tewas ditahan kekasihnya sendiri yang merupakan oknum TNI. Warga Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan dengan temuan jenazah perempuan di dalam kontrakan. Awalnya warga sekitar kontrakan ini curiga dengan bau yang sangat menyengat. Korban ini diketahui menjalin hubungan dengan seorang anggota TNI, di mana oknum TNI Angkatan Darat berinisial TS pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan kekasihnya di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selain diduga membunuh kekasihnya, tersangka Pratu TS juga melakukan tindakan keluar tanpa izin atau disersi dari Satuan Tugas TNI AD. Mirisnya, korban bernama Novi merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 1 anak berusia 4 tahun. Menurut pengakuan ibu korban, ia terakhir kali berkomunikasi dengan anaknya pada Minggu malam pada 26 Januari. Tetapi keesokan harinya, korban sudah tak bisa dihubungi lagi. Hal itu membuat ibu korban merasa gundah hingga terkejut begitu mengetahui anaknya telah meninggal dunia. Oh yang itu ya, itu sama. Sebagai orang tua saya sakit, merasakan anak saya tiba-tiba tiba-tiba udah meninggal gitu ya. Ya sakit lah sebagai orang tua, kita shock. Nah, saya mah sebagai orang tua ya minta keadilannya aja. Di rumah inilah saudara nyawa Novi dihabisi. Pelakunya yang merupakan kekasih Novi adalah seorang oknum TNI Angkatan Darat. Pratu TS sudah ditahan di Detasemen Polisi Militer Jaya 1 Tangerang. Penindakan disiplin dilakukan, di mana Pratu TS ditangkap di Medang, Tangerang, Banten pada Selasa 28 Januari 2025. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa Pratu TS telah melakukan penganiayaan berujung kematian terhadap Novi. Inisial TS itu sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Denpom Jaya 1 Tangerang, Mbak. Sudah dinyatakan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penyidik POM saat ini masih melakukan proses pemeriksaan secara intensif untuk mendalami motif ataupun mungkin ada motif lain ataupun hal-hal yang lain terkait perbuatan yang bersangkutan, Mbak. Dari tanggal 19, disersi dia keluar dari satuan, melarikan diri dari satuan dari tanggal 19. Setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka, kita masih menunggu kelanjutan dari kasus ini. Maka dari itu kita sepakat untuk mari sama-sama mengawal kelanjutan kasus pembunuhan di tangan kekasih agar pelaku mendapat ganjaran setimpal. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan saudara, kami tutup berita utama sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitorus pamit. Sampai jumpa.